Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwatiddin azani Allah wa yakum. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan kepada kita untuk terus bisa belajar agama. Semoga Allah memberikan taufik dari apa yang kita pelajari. Dan kita lanjutkan pada hadis yang kedua yang disebut juga sebagai hadis Jibril. Ya, karena datang Jibril dalam bentuk manusia untuk mengajarkan kepada para sahabat Nabi SAW. Dan ini juga disebut sunnah, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi bahwasanya dalam hadis ini mengumpulkan beberapa macam ilmu, ma'arif, juga lataiful adab ya. Jadi adab, akhlak ya di dalam hadis ini. Dan kita lanjutkan, tatkala Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi tentang Islam, fa-akhbirni anil Islam, kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril pun berkata, sadaqt, yang engkau benar. Maka di situ Umar bin Khattab beliau berkata dalam riwayatnya, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami pun tertegun. Dia bertanya tapi dia terus membenarkan ya. Namun Umar dan para sahabat tetap menyimak dialog yang terjadi antara Nabi dengan Jibril alaihissalam ya, yang mereka tidak tahu kalau itu adalah Jibril. Maka Jibril pun berkata, fa akhbirni anil iman. Berikan aku kabar tentang iman, atau kabarkan kepadaku, terangkan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Sadaqt. Maka Rasulullah pun menjawab bahwasanya iman itu adalah engkau beriman kepada Allah dan kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, dan kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Apa bedanya antara Islam dan iman? Kalimat Islam dan iman adalah dua kalimat yang disebutkan oleh para ulama, idza ijtama'a iftaraqa, idza iftaraqa ijtama'a. Apabila dua kalimat ini bersama-sama dalam satu konteks, maka dia maknanya berbeda. Dan apabila sendiri-sendiri, maka dia mengandung makna yang lain. Maksudnya, tatkala bersama-sama, Islam itu adalah amalan-amalan zahir, amalan jawarih, dan iman itu adalah amalan-amalan batin, ya, amalan batin. Maka di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya iman itu adalah al-imanu billah, iman kepada Allah, yaitu iman kepada wujud Allah, iman kepada rububiyah Allah, perbuatan-perbuatan Allah, iman kepada asma wa sifat Allah subhanahu wa ta'ala, iman kepada uluhiyah Allah ya. Kemudian iman kepada malaikatnya, wa malaikatihi, iman kepada para malaikatnya yang gaib ya, yang senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka adalah makhluk yang sangat banyak, luar biasa, sangat dahsyat, sebagaimana disebutkan dalam hadis attatis sama wahya wa yahiq an ta'id, bahwasanya langit berderit dan berhak untuk berderit, layak untuk berderit. Kenapa? Karena tidak ada sejengkal tempat pun di langit melainkan di situ ada malaikat yang sedang bersujud. Wa kutubihi, dan juga iman kepada kitab-kitabnya, kitab-kitab yang Allah turunkan dari Taurat, Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada petunjuk, di dalamnya ada cahaya untuk kehidupan manusia. Dan iman kepada Rasulnya, wa rusulihi, iman kepada utusan-utusan Allah, iman kepada Nabi Adam alaihissalam, para anbiya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk iman kepada kitabnya? Dengan mengimani, mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Iman kepada Rasulullah dengan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wal yaumil akhir, dan juga iman kepada hari akhir, ya. Kepada hari akhir yaitu iman kepada perkara-perkara yang gaib yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah setelah wafatnya kita, mulai dari alam kubur, mulai dibangkitkan, ya, dikumpulkan di padang mahsyar, ya. Kemudian juga kejadian-kejadian pada hari kiamat, ya, melewati sirat dan seterusnya hingga surga dan neraka. Kemudian wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrih, dan beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ikhwatiddin azani Allah wa yakum. Di sini Rasulullah SAW menegaskan, mengulangi kalimat iman. Yang pertama an tu'mina billah, dan terakhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrih. Menunjukkan ada sesuatu yang penting sekali sehingga ditegaskan kembali oleh Rasulullah SAW, menunjukkan bahwa iman kepada takdir Allah, berserah diri kepada apa yang Allah takdirkan, husnudzon kepada takdir Allah, husnudzon kepada keputusan Allah, itu adalah kesimpulan dari iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitabnya, iman kepada rasulnya, dan iman kepada hari akhir. Maka indikator atau hasilnya adalah iman kepada takdir Allah, ya. Apa yang Allah takdirkan itulah yang terbaik untuk hambanya. Adapun kalimat khairihi wa syarrihi, yang baik ataupun yang buruk, itu dalam pandangan manusia, ya. Jika objeknya adalah manusia, artinya baik atau buruk itu dari sisi manusianya, ya. Sesuatu yang ditakdirkan yang disukai oleh manusia maka itu adalah kebaikan, sesuatu yang tidak disukai oleh manusia maka itu adalah keburukan menurut pandangan manusia. Akan tapi dari pandangan Allah Azza wa Jal, bahwasanya apa yang Allah takdirkan semuanya adalah baik. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bahwasanya bisa jadi kalian suka pada sesuatu tapi itu tidak baik untuk kalian, dan kalian benci kepada sesuatu tapi itu adalah baik untuk kalian. Allah yang Maha Tahu dan kalian tidak mengetahui. Maka tatkala seorang benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kesimpulan dari keimanan seseorang, ya, keimanan yang tinggi, benar-benar menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatiddin azani Allah wa yakum. Ini adalah maratib yang kedua atau tingkatan yang kedua. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan Islam, yaitu seorang menampakkan amalan-amalan yang zahir. Tingkatan yang lebih tinggi dari itu adalah tingkatan iman, ya. Seorang benar-benar beriman dengan hatinya, beramal dengan amalan hatinya. Oleh karena itu tatkala orang munafik mereka berkata bahwasanya mereka telah Islam, qul la tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi ucapkanlah bahwasanya kalian sudah Islam, ya. Ini menunjukkan bahwasanya tingkatan iman itu lebih tinggi daripada tingkatan Islam. Qala sadaqta, maka Jibril pun berkata engkau benar, ya. Fakhbirni anil ihsan. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang ketiga yaitu tingkatan ihsan, tingkatan yang lebih tinggi dari tingkatan iman. Tatkala Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa itu ihsan, maka Rasulullah pun menjawab tentang ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Bahwasanya ihsan itu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala, dan apabila engkau tidak dapat melihat Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah itu melihat engkau, ya. Ikhwatiddin azani Allah wa yakum. Tingkatan yang ketiga ini seseorang di dalam kehidupannya, di dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam perilakunya, dia benar-benar berusaha mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun merasa bahwasanya dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia ucapkan, apa yang dia fikirkan, semuanya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tingkat ini tingkat yang bukan mudah untuk dicapai, ya. Namun
kita berusaha, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa kita yang banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa meningkatkan kualitas Islam kita, tingkatan Islam kita kepada tingkatan iman, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dari tingkatan iman kepada tingkatan ihsan. Kemudian Jibril bertanya lagi, fa akhbirni anis saah, dan berikanlah kabar tentang hari kiamat, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidak ada yang tidak tahu tentang hari kiamat. Bahkan Rasul menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Menunjukkan bahwa ilmu tentang kiamat hanya Allah lah yang mengetahuinya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kemudian Jibril pun bertanya, kasih tahu saya, kabarkan saya tentang tanda-tandanya. Adapun tanda-tandanya, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya kepada nabinya. Maka Rasulullah pun menjawab, qal antalidal amatu rabbataha, bahwasanya seorang amah, seorang wanita melahirkan tuannya, wa antaral khufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan, dan engkau lihat orang yang dahulunya dia telanjang kaki dan telanjang badan, ya, ri'a asyai, ya, dia mengembala domba, dia sekarang yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang tinggi. Ikhwafiddin azani Allah wa yakum. Tanda-tanda hari kiamat banyak sekali, baik yang di sana sifatnya haram maupun sifatnya yang halal, ya. Seperti yang disebutkan di dalam hadis ini, bahwasanya nanti akan ada wanita-wanita yang melahirkan tuannya. Di sini beberapa penafsiran para ulama, ya, bahwa terjadi futuhat, terjadi pembukaan kota-kota, sehingga kemudian seorang budak, ya, yang kemudian dia melahirkan anak dari tuannya, maka anak tersebut menjadi tuan dari budak wanita tersebut, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah tanda hari kiamat, bahwasanya nanti anak-anak tersebut akan, ya, menjadi tuan, ya, karena memerintah ibunya. Wantarul hufatul uratul alata, dan ini juga adalah salah satu tanda orang-orang miskin yang dia bertelanjang dada, ya, seperti orang tidak memakai alas kaki, dia mengembala kambing, mengembala domba, ya, kemudian menjadi orang yang kaya raya, dan ini terjadi di Mekah dan maupun Madinah, ya. Tsumman tarak, kemudian orang tersebut pun pergi. Falabistu maliyan, maka kata Umar, aku pun berhenti sebentar atau merenung sejenak, ya. Tsumma qala, kemudian Rasulullah pun bersabda, ya Umar, wahai Umar, ada dari manis sa'il, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Qultu Allah wa rasuluhu alam, maka saya katakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibril, itu adalah Jibril, atakum yu'allimukum amradinikum, bahwasanya Jibril datang untuk mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian. Ikhwatiddin azani Allah wa yakum. Tentunya pelajaran sangat banyak dari hadis ini, namun kita bisa menyimpulkan, ya, tentang tingkatan agama, yaitu tingkatan Islam yang zahir, tingkatan yang lebih tinggi adalah tingkatan iman, tingkatan yang lebih tinggi adalah tingkatan ihsan. Dan ini diajarkan, kenapa kemudian disebutkan tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat, karena pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tanda-tanda hari kiamat sekarang sudah tampak begitu banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar diselamatkan di dunia dan didekatkan nanti di akhirat bersama orang-orang yang saleh, bersama para anbiya, para siddiqin wasyuhada, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.